untuk menjadi besar, untuk menjadi bisa lancar, jualannya terus, itu kita harus memulai dari marketnya siapa dan problem apa yang pengen di-solve. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Gimana nih kok kabarnya hari ini? Baik-baik, luar biasa. Lagi di mana nih? Di kampus? Enggak sih, ini lagi di salah satu kafe di Surabaya. Oke. Alright. So, gimana? Kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau bahas tentang strategi pemasaran kan di era milenial ini tuh banyak banget anak itu yang udah pengen buka wirausaha sendiri dan mereka tuh kebanyakan masih bingung nih gimana strategi pemasarannya terus bagaimana medianya itu juga mereka masih bingung. Jadi mungkin kita lebih bahas atau lebih mengulik ke dalam tentang strategi pemasaran. Oke, so buat pemula, I think the biggest mistake adalah mereka berpikir bahwa saya apa yang bisa dijual online atau dijual apapun lah ya. Makanya munculnya adalah tiba-tiba, oh aku mau jualan casing handphone deh, aku mau jualan kaos deh, t-shirt kayak gitu. Nah, itu the biggest mistake. Karena sebenarnya untuk menjadi besar, untuk menjadi bisa lancar, jualannya terus, itu kita harus memulai dari marketnya siapa dan problem apa yang pengen di-solve. Itu sih yang paling krusial sih. Jadi, I think mindset itu tadi yang memang di awal banget tuh yang harus dibalik gitu. Jangan mikirin produknya, tapi kita mikirin marketnya siapa. Karena yang pegang duit kan marketnya ya, bukan produknya ya. Ingat deh, Betul. pandemi kayak sekarang, kemarin sih sebetulnya yang ketika ada lockdown dan sebagainya, banyak company yang tutup, tapi mereka punya produk inventory stok itu banyak banget di gudang yang macet. Nah, itu jadi problem kan di situ. Mereka nggak kekurangan barang, mereka kekurangan market. Nah, ketika kita ngomongin kayak social media seperti sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, terutama kayak begini, it's all about audience. Jadi kalau kita pegang TikTok, atau pegang YouTube, atau pegang Instagram, kita pegang market sebenarnya. Oke, so, dengan bisa menentukan market yang tepat, dan problem yang mau di-solve, kita jadi bisa bikin konten yang tepat untuk mereka. Ketika kita bisa bikin konten yang tepat untuk mereka, maka mereka relate gitu, jadi kayak nyambung gitu, relate. Oh, oke. Orang ini ngomongin problem saya, orang ini bisa bantu saya, sehingga kalau ada jualan, mereka langsung mau beli. Itu sih kurang lebih gambaran in a nutshell seperti itu. Oke. Pertama-tama kita kenalin dulu nih ke peserta. Hari ini kita bersama pembicara yaitu Ko Denny Santoso. Tadi sudah sedikit membahas. Beliau merupakan seorang pakar digital marketing dan promosi di media sosial. Oke, ini kok pertanyaan pertama, yaitu perlu nggak sih komunikasi secara detail kepada calon customer kita? Secara detail itu gini, detail atau nggak detail itu relatif sebenarnya. Tapi intinya adalah kita perlu komunikasi sampai mereka kepingin beli. That's it. Perlu detail atau nggak detail itu belum tentu harus. Oke, so misalkan begini, kalau Anda tiba-tiba punya jerawat begitu, jerawat batu, kemudian Anda obatin sendiri pakai skincare apapun itu, Anda beli di marketplace, Anda beli di toko skincare dan sebagainya, dan nggak sembuh-sembuh, terus Anda ke dokter. Dokternya, Anda butuh dokter yang bisa menjelaskan dengan detail atau dokter yang bisa langsung kasih obat sembuh? Most people akan kayak, udah dok, gak usah diceritain, oke? Yang penting kasih obatnya apa, sembuh deh, gitu. Ya, jadi yang dicari orang itu adalah cukup tahu bahwa dia bisa menyelesaikan solusinya, detailnya nggak perlu. Emang Anda semua teman-teman di sini pakai komputer tahu tuh komputer kayak apa cara kerjanya? Nggak harus kan? It's not detail, tapi kurang lebih bisa tahu pakainya. Facebook gimana? Ya, pokoknya saya pakai buat posting. Nggak peduli mau detailnya seperti apa, business account, business manager seperti apa, pixel seperti apa, mungkin nggak ada yang tahu. Akan ada orang-orang yang memang butuh tahu. Tapi in general, komunikasi adalah untuk membuat orang jadi kepengen. Bukan tahu detail tapi habis itu nggak kepengen. Ya, marketing adalah creating interest and demand. Itu kuncinya. Oke,
buat teman-teman yang mau tanya ke Kodeni juga bisa dropin komen ke komentar di bawah ini. Nanti kita pilih 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh Kodeni Santoso. Itu tadi sudah ya, Riko ya, tentang komunikasi. Terus menentukan media promosi yang tepat itu bagaimana sih, kok? Banyak banget. Contohnya seperti aku aja masih bingung nih, mau pakai media promosi yang gimana. Di Instagram kadang katanya sepi, atau di TikTok juga katanya sepi. Cara memilih media promosi yang tepat tuh gimana sih, kok? Oke, mungkin bukan sepi, tetapi gini ya. Saya tidak mau bilang itu kamu gitu ya, tetapi ada si A, seorang content creator baru, yang dia coba Instagram dan sepi, dia coba TikTok dan sepi. Mungkin bukan TikToknya sepi, mungkin bukan Instagramnya sepi, tetapi dia membosankan. That's the problem. So people blaming about TikToknya begini, Instagramnya begini, padahal yang harus dilakukan adalah ngaca. Jadi saya akan bilang ke mereka, ngaca dulu dong, lu itu membosankan, boring banget kayak begini, orang suruh suka kamu itu ngomong aja kagak jelas, nah kayak gitu istilahnya ya. Jadi itu yang paling penting. Nah kemudian kalau di buku saya sih ada sih, saya jelasin di buku saya, Content Creator Black Book. Di sini saya ngomong gini, ada beberapa cara untuk memilih platform. Yang pertama, simple, sukanya apa? Kalau sukanya nggak munculin muka, sukanya cuman teks doang, maybe pakai Twitter aja. Kalau cuma teks doang singkat-singkat begitu, oke. Tapi kalau bisa bikin Instagram, oke, bisa post gampang kan sekarang kan, tinggal pasang foto, kemudian dikasih caption, oke lah, ada desainnya sedikit, bukan cuma teks doang. Tapi kalau misalkan mau ekspresif, lebih apa ya, bikin konten yang lebih serius, bukan lebih serius sih, tapi buat saya lebih serius tuh pada Instagram buat saya. Sebenarnya bukan kontennya serius, tapi untuk bikin konten TikTok tuh butuh effort, benar nggak? Untuk joget aja butuh effort loh. Betul. Saya kayak saya harus ngeset musiknya, saya harus ngeset goyangnya dan sebagainya. Buat saya itu effort banget. Buat saya itu Instagram lebih gampang, tinggal foto, ceritain gitu. Buat saya gampang banget tuh. Bahkan buat saya kayak tempat sampah saya fotoin, saya kasih tulisan, oh jadi konten, bisa rame kayak gitu. Jadi buat saya TikTok itu lebih serius bikin kontennya. Tetapi kalau pengen menjelaskan yang lebih panjang lebar, kayak saya lebih suka cerita kayak begini. I think YouTube is the best buat saya. Ya itu. Jadi YouTube setelah saya bikin iklan di YouTube, maka bukan iklan. Setelah saya posting konten di YouTube, maka tim saya akan nge-breakdown konten di YouTube saya menjadi konten-konten di TikTok. Jadi mereka akan cari kayak, Denny pas ngomong apa ya, yang kayaknya jelek banget nih, orang sampai komen di situ banyak tuh. Itu dipotong tuh 1 menit, dimasukin TikTok, dimasukin ke IG Reels misalkan, ke YouTube Short misalkan. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Nah, berikutnya adalah market kita di mana? Kalau marketnya misalkan adalah kemarin itu apa ya? Udah ya. Jualan besi, jualan pintu baja misalkan. Maybe nggak ada tuh marketnya di TikTok tuh. Mau kita joget kayak apa, orang nggak tiba-tiba beli besi baja, pintu baja kan. Maybe itu akan lebih cocok di Google misalnya. Jadi kita mesti tahu nih market kita ada di mana. Tapi kalau barang-barang kita general, kita jual skincare, atau yang di YouTube ada marketnya, di TikTok ada juga marketnya, di Instagram ada juga marketnya. Nah, kalau sudah kayak begitu, maka yang mana nih yang dipilih nih? Yang kamu suka. Suka nggak ngomong di YouTube panjang lebar seperti itu? Atau lebih simpel di Instagram yang cuma gambar doang? Itu kalau kamu. Kalau saya, semuanya saya akan masuk. Karena kalau saya hanya masuk lewat, let's say lewat Instagram saja, berarti saya meninggalkan market di YouTube. Saya nggak mau, saya mau hajar semuanya. Oh, buka akun gratis loh. Itu sih jawaban saya about which platform yang mau dipakai. Oke, berarti tentang pemilihan media sosial udah dijelasin. Terus kalau soal copywriting-nya itu gimana sih, kok? Masih banyak yang bingung kan tentang copywriting juga. Gimana tuh maksudnya, bingungnya gimana nih? Contoh gimana? Misalnya kita mau jelasin produk A, tapi kadang captionnya itu nggak nyambung gitu loh sama yang digambar atau yang dideskripsikan di konten tersebut. I think kayaknya
Emang banyak ya yang kayak gitu ya? Atau cuma satu dua orang aja? I think kalau Ada lagi beberapa harusnya sih. nyambung-nyambung aja gitu kan. Oke, so gini, paling gampang sebutin dulu problemnya. Kamu punya problem ini kan, ini kan, ini kan. Nah, solusinya gampang. Itu cara simpelnya seperti itu sih. Kalau copywriting, copywriting ini agak kompleks ya. Kalau dibahas kayak begini, I think butuh pertanyaan yang lebih spesifik ya. Nggak nyambungnya di mana? Karena kalau benar-benar nggak nyambung banget, memang orangnya waras nggak? Siapa tahu dia nggak jelas gitu. Saya butuh tahu nih, nggak nyambungnya di sebelah mananya. Biasanya paling gampang adalah address problem dari audiens dulu. Kayak kemarin malam nih, sebentar ya, saya buka Instagram Mhm, saya. boleh kok. Kemarin malam saya live, itu sekitar berapa ya, hampir 250-an orang yang nonton. Itu saya undangannya, itu simple banget. Jadi saya cuma bilang ini, siapa di sini yang mau jualan online, clear ya, target marketnya ya, tapi belum punya produk untuk dijual, tanda tanya, itu problem satu. Terus bingung step-stepnya mesti ngapain aja. Jadi orang udah langsung kayak, ini gua banget nih gitu. Yang komen saya itu banyak banget, nah kayak gitu. Langsung saya ajak live. Itu sih yang saya lakukan. Jadi clear problemnya apa yang mau diaddress, orangnya siapa. Nah, itu dulu. Paling nggak dari sana. Berarti dari copywriting itu kita menentukan tentang problem yang dirasakan atau yang kita lihat untuk calon customer kita ya kok ya? Iya, itu basicnya seperti itulah. Kurang lebih Oke. awalnya seperti itu sih. Panjang lebar kalau ngomongin copywriting itu cukup luas sih sebenarnya. Storytellingnya seperti apa itu cukup lebar sih. If you can give me a precise question, mungkin aku bisa lebih tajam lagi. Oke. Bagaimana sih memilih konten atau materi yang tepat untuk media promosi sesuai dengan problemnya? Um, let's say aku nggak suka pakai kata promosi sebenarnya. Aku lebih suka Mm-mm. kayak it's a conversation. It's a conversation. Promosi lebih kayak ke arah aku hajar mau ngiklan gitu loh. Kayak aku mau promosiin barang ini, kayak aku mau jualan banget gitu. It's not something yang aku suka pakai. Aku lebih suka pakai kayak conversation aja. Jadi ngobrol tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah tadi pilih konten seperti apa? Pertanyaannya simpelnya gini. Pertanyaannya gini. Untuk si A, orang atau audiens kita itu mau beli, jadi kepengen beli produk kita, itu ada beberapa hal yang harus dia pahami. Ada mindsetnya harus dia pahami, ada knowledge-nya dia harus tahu, ada belief-nya yang dia harus miliki. Nah, konten kita itu harus menjawab pertanyaan itu tadi. Dia ngerti nggak ini barang buat apa? Dia belief nggak ini barang ini yang terbaik buat dia? Kurang lebih itu. Jadi konten-kontennya membuat orang jadi percaya. Maka kita lihat nih di kitab suci nih. Di kitab suci akan ada mujizat. Goalnya apa? Membuat orang percaya. Gitu. Jadi apa sekarang yang menjadi aha moment di konten Anda yang membuat orang jadi percaya bahwa Anda adalah the best menyelesaikan masalah tersebut? Itu PR-nya. Nah, jadi konten bukan random-random konten-konten aja yang kayak wah ini itu cuma konten aja. Kalau orang tidak percaya, orang tidak akan beli. So it's because belief. Nah, sekarang gini, kenapa Anda memilih, nih teman-teman semua di sini, kenapa Anda memilih handphone Anda? Misalkan Anda memilih baju Anda atau memilih kendaraan Anda. Karena Anda believe itu barang adalah yang terbaik buat Anda dengan budget yang Anda miliki. Kenapa pilih baju itu misalkan? Oh, ini enak pakaiannya. Anda believe ini enak, Anda beli. Kalau perlu dicoba. Dicoba buat apa sih? Buat believe. Kelihatannya enak. Saya coba dulu ya. Kita coba dong. Kalau ke mall kita coba dulu. Buat apa? Membuktikan bahwa kita believe ternyata dipakai beneran enak. Setelah kita believe kita bayar. So, prinsip berjualan online dan offline nggak ada bedanya, sama. Making people believe. Nah, kenapa kita nggak beli? Misalkan ada barang suplemen, menurunkan berat badan. Kita pengen turunin berat badan, tapi nggak beli. Kenapa? Kita nggak believe. Kita cuma tahu doang, tapi nggak believe. Kalau kita believe, itu saya makan turun 5 kilo. Believe loh ya, bukan tahu loh ya. Orang akan beli. So that's the key. Making people believe. Itu konten. Oke, terus ada lagi nih kok pertanyaan. Banyak banget yang tanya, apa sih bedanya pedagang sama pembisnis? Soalnya mindsetnya tuh kan eh,
masih bingung antara mana pedagang sama mana pembisnis. Iya, itu lagi lumayan happening sih. Jadi kalau Anda berjualan, Anda pedagang, itu dulu. Oke, kalau Anda berjualan, teman-teman di sini, Anda pedagang. Nah, bisnis itu apa? Bisnis itu adalah entitas. Kalau Anda punya PT dan CV dan yang lain-lain, Anda mulai langkah pertama Anda punya bisnis. Jadi bisnis sama Anda itu berbeda. Anda di sini, as a personal, Denny Santoso di sini, Tribelio di sini nih misalkan, ini Tribelio saya ini, nah it's a business gitu. Kalau saya jualan doang, kalau saya cuma jualan doang, itu saya dagang. Nah bedanya apa? Bedanya adalah ketika Anda membangun bisnis, ini sebuah company ini bisa dijual loh nantinya, bisa dijual, nggak harus dijual teman-teman, tapi ini ada nilainya bisa dijual. Kalau Anda keluar dari bisnis ini, terus ini nggak jalan, saya dan yang jualan dan Anda keluar dan ini nggak jalan, ini artinya adalah Anda nggak mau bangun bisnis. Anda cuma jualan. Bisnis ini, kalau Anda tinggal, dia bisa jalan sendiri, dia bisa membesar sendiri, dia bisa Anda jual, bahkan IPO atau dibeli orang, itu bisa. Jadi sebuah entitas baru. This is business. Makanya disebut building a business. Oke? Bukan jualan. Kalau jualan ya saya seneli akan jualan. Kalau saya berhenti jualan ya berhenti. Gitu. Oke, dan saya dibantu admin kok, jadi saya nggak harus jualan. Oke, kalau Anda quit dari situ, Anda company Anda jual, itu jalan nggak? Itu running nggak? Kalau itu nggak running, itu it's not a business. Siapa mau beli? Yang kalau foundernya keluar, nggak jalan. Ya kalau keluar, kalau mati gimana? Amit-amit. Tapi kalau mati gimana? Kan resiko ya buat investor untuk berinvestasi di sesuatu yang kalau foundernya ada apa-apa, ini company mati begitu aja. Kan berarti investasinya bukan di bisnis dong, investasinya di founder dong kalau gitu. Itu berisiko. Jadi yang diinvest adalah company-nya. Hopefully teman-teman di sini paham ya mindset-nya ya. Jadi bisnis adalah sesuatu yang bisa berjalan sendirinya dengan SOP, KPI semuanya lengkap jadi sebuah sistem yang nantinya Anda ini jadi sebuah apa ya? Saya bilangnya black box ya, yang bisa menghasilkan income buat Anda dan ini bisa Anda jual. So that's a business.